dibahas tuntas oleh Sirli Jalan Kesempurnaan bab 30 sampai bab 32 ya. Waktu sepenuhnya untuk Sirli, Bisa, persilahkan. bisa share screen-nya. Saya mulai aja ya, malam Romaiki dan teman-teman sekalian. Slide hasil dari murni ChatGPT. Walaupun saya tidak akan membaca slide, tapi saya akan mencoba untuk menggabungkan dari apa bacaan kita dengan slide itu. Jadi di mana slide itu lebih merupakan summary yang sangat succinct sekali gitu loh dari bacaan yang ada. Pada hari ini kita akan membahas bab 30 sampai 32. Bab 30 itu Teresa mengatakan bahwa kita itu harus mengerti apa yang kita minta dalam doa. Dan hari ini di bab 30 ini kita akan membahas di mana dimuliakanlah namamu dan datanglah kerajaanmu. Dan dimulai dengan poin, jika kita ingin meminta sesuatu, terutama terhadap seseorang yang lebih dari kita, pasti kita akan berhati-hati apa yang akan kita minta. Dan di sini herannya bahwa Yesus tidak mengakhiri atau minta langsung bahwa uh, Bapa di surga atau Bapa berilah apa yang sesuai untuk kita menurut dikau, karena Yesus yang mengerti keadaan kita, di mana dia mengatakan itu di Taman Getsemani pada waktu dia bilang, Bapak jika mungkin cawan ini berlalu dari saya, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Karena dia mengerti bahwa kita belum sampai sana. Pada waktu kita belum menyerahkan kehendak kita terhadap Tuhan, sehingga dia meminta prosesnya dulu, yaitu dimuliakanlah namamu dan datanglah kerajaan. Karena kalau kita belum siap, yang pasti kemungkinan besar adalah kita akan menolak. Maka itu dia bilang, Tuhan, Teresa bilang, Tuhan, bantulah kami bahwa iman yang belum terbangun ini, kita itu lebih banyak mengerti bahwa jika Allah Bapa sudah memberikan kepada kita, uh, kita waktu kita tidak mengerti, berilah kita terang supaya kita mengerti bahwa yang diberikan itu adalah lebih dari yang kita inginkan. Karena pada dasarnya kita adalah buta, dan apa yang kita inginkan menurut kedagingan kita atau menurut keinginan kita itu adalah sesuatu yang mengakhir pada kematian. Dan Yesus berkata, jika kita mengatakan dimuliakanlah namamu dan datanglah kerajaan, apakah kita mengerti apa yang kita minta ini? Bagaimana ini sebenarnya, bahwa sebenarnya kita itu tidak mungkin untuk menjalankannya jikalau kita tidak mungkin untuk memuliakan nama Tuhan jikalau itu tidak diberikan kepada kita. Dan dia bilang di sini, maka itu kenapa Yesus membuat dua petisi ini bersebelahan, bahwa dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Karena kita tidak mungkin memuliakan namanya jika kerajaan itu belum diberikan kepada kita di sini. Dan Teresa bilang bahwa dia akan memberikan tulisan dia ini kepada orang yang lebih mengerti supaya tidak salah jalan atau tidak salah menafsirkannya kepada suster-suster yang lain. Pada waktu kerajaan Allah ada di dunia, atau itulah yang ingin diberikan pada Tuhan kepada kita sebenarnya. Kerajaan Allah ada di dalam hidup kita sekarang ini. Apakah yang akan kita rasakan pada hari itu? Bahwa di mana semua orang akan bisa memuliakan dan memuji Allah Bapa, semua orang bisa mengasihi Dia, dan jiwa kita itu tidak punya keinginan lain selain mencintai Dia. Dan pada waktu kita mengerti apa isi hatinya Bapa,
kita akan mencintai Bapa lain daripada apa yang kita bisa cintai sekarang. Dan di sini saya merasa sekali bahwa, wow, betapa jauhnya uh, kasih kita terhadap Allah. Tidak seperti apa yang sudah diberikannya dia kepada kita. Dan Teresa pun juga menyadarin ini, bahwa dia bilang, mungkin kita sepertinya udah menjadi malaikat bahwa, untuk bisa mengatakan kata-kata dari doa Bapa kami ini. Jadi walaupun itu dalam doa vokal, kita memintanya, kita harus percaya bahwa kalau kita meminta dengan hati yang tulus dan Tuhan sudah memberi kerajaan itu datang, itu akan segalanya itu akan mungkin. Dan itu kita bisa rasakan pada saat di mana kita mencoba terus dengan kekuatan kita dan kita merasa capek pada satu hari sehingga kita lebih menyerahkan karena sudah capek. Nah, Tuhan dengan sendirinya memberikan damai kepada jiwa dan juga sepertinya kita punya indera, yaitu tiga indera kita di mana itu adalah intelek, memori, dan keinginan kita atau the will, sehingga dia memberi suatu gambaran untuk kita melihat apa yang bisa diberikan uh, di dunia ini seperti di dalam surga. Jadi His kingdom, kerajaan dia di dunia ini. Sebenarnya kita bisa hidup dalam kerajaan itu di kehidupan kita sehari-hari. Dan ini yang akan nanti diteruskan. Sebenarnya akhir dari bab 32 itu sudah dijawab pada poin pertama dari bab 30. Saya tidak Trisa bilang bahwa dia itu sepertinya udah mulai kenapa dari doa vokal tiba-tiba langsung sepertinya ke kontemplasi. Maksudnya, tapi apa yang Trisa bilang adalah bahwa kontemplasi itu, awal dari kontemplasi itu bisa dimulai dari doa vokal. Jadi ada beberapa orang yang tidak bisa, merasa dirinya tidak mampu untuk doa hening ataupun doa maupun kontemplasi. Tapi dengan berdoa vokal yang baik dan yang benar, itu Tuhan bisa mengangkatnya dia sehingga dia masuk di dalam doa, di dalam kontemplasi itu. Jadi tidak usah takut atau tidak yang pasti adalah doakanlah apa yang kita bisa, dan itu pun juga walaupun kita hanya doa vokal, pada waktu Tuhan telah mengangkat, itu akan terlihat juga dari buah-buah yang kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Uh, jadi tidak apa-apa kalau uh, banyak di antara kita yang bilang, gimana ya cara doa hening? Atau gimana caranya kontemplasi itu? Dan Teresa bilang di sini bahwa memang ada contoh bahwa ada orang yang memang tidak bisa, tapi karena dia sungguh-sungguh, Tuhan memang memberikannya langsung dari doa vokal ke kontemplasi itu. Dan awal dari kontemplasi itu adalah doa hening atau mungkin mental prayer atau di sini yang disebut prayer of the quiet. Selanjutnya di bab 31 kita akan membicarakan tentang doa hening ini. Bab 31 ini benar-benar tentang doa hening, di mana ini tidak bisa kita mencoba dengan kemampuan kita sendiri atau usaha dari kita, tetapi ini akan diberikan oleh Tuhan. Di mana jiwa dan indera kita itu mengalami beberapa um, tingkatan dari istirahat atau penyerahan penyerahan diri di dalam damai yang diberikan oleh Tuhan. Jadi Teresa bilang bahwa dalam bab 31 ini dia ingin menjelaskan tentang doa hening itu. Karena dia sudah pernah menceritakan tentang hal ini di buku yang pertama. Dia bilang katanya,
Doa hening ini dimulai pada waktu kita tahu Tuhan telah mendengarkan petisi kita, yaitu dari awal kan, apa, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadi dia mulai memberikan kerajaannya dia di sini supaya kita bisa memuji dan memuliakan namanya. Doa ini adalah sesuatu yang supernatural. Kita tidak bisa mendapat doa ini dari usaha kita. Jadi, di mana jiwa kita itu memasuki suatu damai yang diberikan oleh Tuhan, kita merasakan hadiratnya, dan juga indera kita pun juga uh, sepertinya tenang di dalam, bisa berdiam. Karena banyak dari kita, di mana intelek kita atau otak kita itu, the mind ya, itu tidak bisa diam, apa yang disebut monkey mind. Otak kita itu selalu kemana-mana, pikiran kita kemana-mana, memikirkan satu dan seribu hal. Tetapi di doa hening ini, sepertinya jiwa kita mengerti sesuatu bukan dari luar, bukan dari indera seperti pendengaran atau penglihatan kita yang dari luar, tetapi dari dalam. Dia tidak tahu bagaimana, tapi tidak juga ada ketentuan yang kita harus harus kerjakan untuk menjadi satu dengan Bapa di surga dalam doa hening ini. Jadi kita melihat itu bukan dengan mata kita, tetapi sepertinya objek yang kita lihat atau apapun yang terjadi di depan kita itu yang memberitahukan kita bahwa ini loh keadaannya. Sama seperti Simeon pada waktu melihat bayi Yesus yang datang dengan sahaja, dengan apa adanya, tidak beda dengan bayi-bayi lain. Mengapa Simeon bisa tahu bahwa dia itu adalah bayi yang dijanjikan oleh Allah Bapa untuk kita semua? Jadi Tuhan Yesus sendiri dalam bayi itu yang memberi pengertian kepada Simeon bahwa inilah aku. Dan di sini jiwa kita itu mengerti, walaupun tidak terlalu jelas, karena ini adalah awal dari doa hening itu. Dan walaupun jiwa itu merasakan ini semua, tetapi karena adanya suatu perasaan yang kagum sehingga dia pun juga tidak berani meminta lebih dari itu. Sehingga sepertinya semuanya itu hanya ingin beristirahat, dan istirahat kita di dalam Tuhan ini itu yang akan membawa kita pada um, jalan berikutnya. Jadi orang ini pada doa hening itu, orang itu akan merasakan suatu perasaan yang enak sekali dan merasa sangat puas di dalam jiwanya. Dia sepertinya sangat bahagia sekali dekat dengan sumber air kehidupan walaupun tidak usah meminumnya. Tidak ada lagi yang dia inginkan. Indranya dia itu diam. Mereka tidak mau bergerak, tidak mau sibuk. Sepertinya segala sesuatu itu akan menjauhi mereka dari mengasihi Allah. Tapi mereka belum benar-benar hilang sama sekali atau uh, seperti di dalam trans. Mereka masih bisa melihat, bisa merasakan, dan di sini yang diikat sepertinya atau yang benar-benar diam itu adalah the will, adalah kemauan kita. Jadi kemauan kita itu lebih sudah menyatu dengan kemauan Tuhan. Dan kadang-kadang kita bisa merasakan sedih karena kita tahu atau kita bisa merasakan bahwa keadaan ini itu tidak akan terus-menerus, tapi kita akan balik lagi ke free will kita, di mana kita akan bebas sehingga mungkin pada saat itu kita tidak bisa menyatu dengan keinginan Tuhan. Jadi untuk segala sesuatu yang di dunia ini, sepertinya indera dan jiwa kita itu tertutup, tapi uh, hanya terhadap apa yang Tuhan inginkan.
Jadi ini adalah suatu berkat yang apa yang luar biasa dari Tuhan, yaitu di mana aktif dan kontemplatif menjadi satu. Seperti yang kita lihat pada contoh yang diberikan di sini adalah yang dilakukan oleh Maria dan Mary dan Marta, yaitu di mana um, Marta sibuk dengan pekerjaannya, melayani dan segalanya, sedangkan Mary bisa duduk di kaki Tuhan Yesus untuk mendengarkan sabdanya. Teresa mengenal seseorang yang Tuhan selalu pada tahap yang di sini, dan dia tidak mengerti itu adalah di dalam suatu kontemplasi. Pada waktu dia diskusikan pada seorang yang lebih mengerti tentang kontemplatif, dia bilang bahwa ini adalah mungkin terjadi di mana jiwa itu demikian tenangnya dan puasnya sehingga indera-indera itu bisa bersatu dengan Tuhan yang memang hanya Dia yang bisa memuaskan keinginan dari kita. Dan di selanjutnya Teresa memberikan nasihat kepada suster yang memang sudah merasakan doa hening itu, yaitu bahwa pada waktu mereka merasakan ini, mereka tidak tahu ini datangnya dari mana. Dan mereka merasa harus tetap di dalam keadaan ini. Ingatlah bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan untuk memperpanjang ataupun memperpendek. Ini hanya berkat dari Tuhan. Sama seperti kita tidak bisa membantu atau melakukan apa-apa terhadap matahari yang terbit dan terbenam. Doa ini bukan lagi pekerjaan kita, tapi sesuatu yang supernatural, yang di luar kemampuan kita untuk mendapatnya. Jadi cerita yang diberikan oleh Teresa di sini adalah seperti bayi yang menyusui. Jadi bayi yang menyusui itu dianya itu diberi, tapi di sini dia masih harus berusaha sedikit, yaitu menelannya. Dan ini akan beda sekali dengan doa kontemplatif, di mana semuanya itu sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi pada doa kontemplatif di mana jiwa itu benar-benar bersatu dengan Tuhan, sehingga jiwa tidak harus uh, bekerja sama sekali, yaitu dengan menelan susu yang diberikan itu. Jadi pada waktu doa hening, Tuhan masih ingin kita mengerjakan sesuatu sedikit walaupun kita tidak merasakan usaha itu. Jadi mungkin itu dimulai dengan kita memberi waktu dan memulainya dengan doa vokal tadi. Jadi pada waktu kita mengalunkan doa vokal kita, kita seharusnya melupakan dunia ini sehingga Tuhan bisa bekerja. Itu Tuhan bisa bekerja dan mengangkat kita kepada doa hening. Dan apa yang harus kita lakukan itu adalah dengan merendahkan diri. Tuhan sebenarnya ingin memberikan semuanya ini kepada kita. Tetapi jika kita belum siap, ada beberapa, jika kita belum siap dan jiwa kita itu justru keluar dari ini dan berpaling kepada hal-hal yang membumi atau hal-hal yang di dunia ini, maka berkat ini pun juga akan hilang dari kita. Di bab 31, kalau Teresa menjelaskan tentang doa hening, bab 32, Trisha membahas satu kalimat lagi dari doa Bapa kami, yaitu di sini, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Tuhan Yesus meminta ini pada kita, pada Allah untuk kita, dan Dia juga telah memberikan dengan Dia bilang Bapa kami, Dia langsung mengangkat kita sebagai saudara-saudaranya Dia, dan bukan sebagai hamba ataupun pengikutnya Dia. Jadi pada waktu kita bilang bahwa
Jadilah kehendakmu di dalam di atas bumi seperti di dalam surga. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan ini, sepertinya ini tidak mungkin terjadi. Tetapi karena Tuhan telah memberikan kerajaannya, kerajaannya telah datang di atas bumi ini, sehingga kehendaknya pun juga mungkin dilakukan. Di lain pihak, Teresa bilang dia akan mengatakan bahwa apapun yang terjadi sebenarnya kehendak Allah lah yang akan terjadi, walaupun kita mau atau tidak mau. Tetapi pada waktu kehendak Allah itu terjadi, bagaimanakah keadaan kita sehingga apakah kehendak Allah itu terjadi di mana kita merasakan bahwa memang benar kerajaan Allah telah ada di sini, atau kita merasa bahwa dengan adanya kehendak Allah terjadi dalam hidupnya, kita merasa segala kekurangan, kesulitan, penyakit, dan yang lain-lainnya. Maka itu di sini pun juga Tuhan Yesus tidak dari awal mengatakan, jadilah kehendakmu di dalam surga seperti di atas bumi, tetapi atau di atas bumi seperti dalam surga, tetapi dia meminta dulu untuk kita supaya kerajaan Allah datang di dunia ini. Jadi sebenarnya jalan kesempurnaan ini pada akhirnya itu hanyalah mengajarkan untuk kita menyiapkan diri kita itu sebagai hadiah kepada Tuhan. Penyerahan diri kita kepada Tuhan itu adalah um, apa yang diinginkan Tuhan dari kita. Jadi keinginan kita itu kita serahkan kepada Tuhan, diri kita kita serahkan kepada Tuhan. Itulah sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan. Dan balik lagi pada awal yang tadi, apa? Our Father, what is in your eyes that is fitting for us. Jadi kita hanya menerima apa yang uh, Allah Bapa pikir itu cocok untuk kita. Karena sebenarnya pada waktu kita menerima itu semua, tujuan dari hidup kita itu adalah dengan cepat-cepat balik ke Allah Bapa, karena sebenarnya semua kita ini adalah masih di lautan atau masih dalam perjalanan menuju akhir dari tempat kita di mana kita uh, menuju akhir dari perjalanan itu sehingga kita bisa selalu minum dari sumber air kehidupan. Ini bukan hanya dari mulut saja atau kata-kata saja yang harus kita kerjakan, tapi akan terlihat dari kelakuan kita atau pekerjaan kita sehari-hari. Dan apa yang kita berikan, Tuhan itu pasti akan membalikan atau membayar kalau misalnya disebut bayar apa dipakai kata bayar. Jadi apa yang kita berikan itu pasti akan dibalikan kepada kita berlipat-lipat. Um, dan Tuhan pun juga setelah itu akan mulai mem, apa uh, akan mulai memberi kita rahasia-rahasianya di mana kita itu akan merasakan suatu keadaan yang lain lagi, di mana di sini adalah um, titik akhir dari apa yang kita inginkan, yaitu yang disebut rapture. Jadi mulai suatu adanya komunikasi antara jiwa kita atau mungkin roh kita dengan roh Tuhan di dalam suatu hubungan yang sangat intim. Dan sebenarnya kita itu tidak bisa apa-apa. Apapun yang kita ada itu pun juga hanya suatu pemberian. Dan ini adalah kekayaan yang sesungguhnya. Jadi lebih banyak kita mengasihi, lebih banyak kita melakukan sesuatu, lebih banyak yang kita dapat. Di mana suatu saat bahwa uh, kita itu juga bisa merasakan capek dalam hal ini karena kita masih di dalam tubuh kita ini yang uh, penjara tubuh kita ini. Cuman yang bisa dikatakan oleh Trisha itu adalah tidak apa-apa. Ketahuilah diri kita sendiri, apa kemampuan kita, dan yang bisa kita lakukan adalah hanya berikanlah keinginan kita itu kepada Tuhan dan berikan secara total dengan rendah hati. Dan rendah hati ini tidak bisa
dijelaskan oleh pikiran kita, tapi hanya mungkin keinginan kita yang harus dimasukkan bahwa oke, ya Tuhan, saya serahkan. Ya Tuhan, saya serahkan. Sehingga di sana kita sadar bahwa betapa kecilnya kita sebenarnya, atau benar-benar kita tidak ada artinya, dan betapa besarnya Tuhan itu. Dan selalulah ingat bahwa kita tidak mungkin mencapai ini semua dengan kemampuan kita sendiri. Jadi balik lagi dengan um, rendah hati dan dengan sederhana, kita hanya mengatakan kepada Tuhan, yaitu, ya Bapak, jadilah kehendakmu. Jadi eh, balik dari awal di bab 30, yaitu di mana eh, pada awalnya itu sebenarnya sudah dikatakan, jadilah kehendakmu. Di sini pun juga pada akhirnya Teresa mengatakan bahwa doa itu atau kehidupan itu eh, dimungkinkan dengan pemberian diri kita terhadap Tuhan. Itulah em, rangkaian singkat yang saya bisa eh, apa ini kan dari bacaannya. Jadi kalau dibaca dari slide-nya itu lebih merupakan rangkuman dari apa yang saya em, bacakan tadi. Dan yang saya ingin tanyakan adalah secara praktisnya untuk kita yang sehari-hari sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan sebagainya, bagaimana kita bisa menjalankan ini semua? Mungkin untuk membuka diskusi kita pada sore hari ini, pertanyaan Shirley tadi yang pertama ya, bahwa bagaimana cara kita dalam kehidupan sehari-hari bisa membawa doa Bapa kami ini dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya, Shirley ya? Untuk Romo Eki yang jawab. Iya, untuk Roma Eki. Monggo Roma Eki. Atau mungkin dari nanti setelah Roma Eki, nanti teman-teman yang punya pengalaman sudah bisa membawa doa Bapa kami dalam sehari-hari. Monggo Roma Eki. Oke, baik. Terima kasih, Bu Shirley, untuk bacaannya dan juga untuk presentasi yang ya memberi kita satu perspektif yang lain dari cara membaca Traisen. Mungkin sebelum menjawab itu, saya ingin menghubungkan apa yang menjadi gagasan yang Bu Shirley sampaikan, supaya nanti bisa ada eh, semacam ya jembatan untuk sampai kita pada aplikasinya. Karena pertanyaan tadi sudah berkaitan dengan aplikasi praktisnya, konkretnya apa yang bisa kita buat dengan kita mempelajari tiga bab ini. Oke. Pertama, memang tiga bab ini satu bab yang penting dan juga semacam penegasan ulang atau bahkan summary dari apa yang Santa Teresa sudah mulai di bab-bab sebelumnya. Jadi kalau kita sebelumnya sudah berkenalan dengan tiga jenis doa itu ya. Ya pertama tentang doa rekoleksi atau doa yang terpusat. Kemudian doa hening, doa batin atau doa kontemplasi itu dalam tiga bab ini Teresa munculkan lagi dalam kaitan ketika memberi penafsiran tentang tiga jenis permohonan dalam doa Bapa Kami di awal itu. Datanglah kerajaanmu, dimuliakanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Nah, jadi ini satu gambaran yang baik, satu urutan yang baik untuk kita melihat eh, hubungannya dan juga nanti untuk melihat apa relevansi praktisnya untuk kita. Ya. Pertama, Teresa tadi seperti Bu Shirley sudah ungkapkan, dia menggunakan beberapa analogi untuk membantu menjelaskan ya tentang ciri-ciri doa itu masing-masing. Pertama, doa rekoleksi itu ibarat bayi yang menyusui. Jadi fokusnya adalah pada kita yang berdoa, usaha kita. Seperti bayi, dia melakukan satu tindakan yaitu menyusui. Sementara doa hening, terus analogikan seperti ibu yang meletakkan ya ASI itu pada mulut bayinya. Nanti usaha itu sudah mulai ada. Karena ibu yang menyusui ini terus analogikan sebagai Bapa atau Tuhan yang mana tujuan dari doa-doa kita itu. Jadi sudah ada unsur atau ada pekerjaan ilahi, tetapi juga tetap ada keterbukaan dari pendoa itu.
Jadi selain ASI diletakkan dalam mulut bayi itu, tapi bayi atau pendoa itu sendiri, dia juga berusaha untuk menelan dan hanya perlu menelan. Ini analogi tentang doa batin, Nutrisi. Sementara doa kontemplasi atau doa persatuan itu dari analogi yang sama, terus saya katakan, bahkan tanpa sepengetahuan bayi itu, Tuhan menempatkan ASI di dalam mulutnya dan bahkan tanpa menelan. Jadi sana semuanya adalah pekerjaan Tuhan. Semuanya Tuhan yang kerjakan. Jadi ini tiga urutan, tiga analogi yang membuat kita membedakan tiga jenis doa itu dari tafsiran Santa Teresa. Tahu tentang doa rekoleksi atau doa yang terpusat itu masih ada unsur usaha kita seperti bayi yang harus berusaha untuk menyusui. Doa hening untuk level yang berikut di sana Allah yang meletakkan, Allah yang berinisiatif untuk memberikan rahmat-rahmat itu, kan kita hanya perlu reseptif, penerimaan, keterbukaan, ketersediaan diri, ketersediaan hati untuk menyambut rahmat itu. Dan pada level yang pada akhirnya Teresa sebut sebagai kontemplasi itu, atau doa persatuan, semuanya Tuhan kerjakan bahkan tanpa disadari atau tanpa butuh usaha manusia. Ya. Ini tiga urutan untuk memberi kita juga satu urutan keyakinan. Mengapa juga tiga jenis petisi ini, permohonan ini ditempatkan di awal dalam rumah sembah Bapa kami, seakan juga mau menggambarkan tentang ini. Santa Teresa melihat satu hal yang eh, berkelanjutan, yang saling berhubungan berkaitan dengan hal ini. Nah, sementara itu, saya ingin menambahkan satu poin yang mungkin supaya nanti membuat kita agak jelas membedakan soal istilah-istilah. Pertama, kita sering dengar istilah meditasi, mungkin dengan pemahaman kita hubungkan dengan konsep meditasi yang di luar Kristen. Meditasi Hinduisme, Buddhisme, dan sebagainya. Tapi ketika istilah meditasi ini muncul dalam uraian-uraian Santa Teresa, ini selalu dalam maksud untuk menjelaskan seperti halnya doa rekoleksi itu. Tapi ada usaha diskursif, recollection, arti ada usaha penalaran untuk kita merumuskan tentang ini. Dan ini bagian dari fungsi salah satu dari tiga daya jiwa itu, yaitu intelek, peranan itu. Sementara yang kedua, itu adalah doa hening. Ini berkaitan dengan bagaimana bahkan dalam situasi yang eh, paling diusahakan sekalipun, maka Teresa muncul istilah yang namanya kontemplasi yang diusahakan atau acquired contemplation, untuk membedakan dari kontemplasi yang dicurahkan, infused contemplation. Jadi acquired contemplation ini masih ada unsur usaha kita, bagaimana keheningan itu, suasana doa kita usahakan, untuk mengusahakan ya waktu khusus untuk berdoa. Ini bagian dari usaha-usaha kita, seperti Santa Teresa bilang, untuk kita memberi peluang supaya Tuhan bisa bekerja lebih dengan hidup kita. Supaya Tuhan bisa berbicara lebih untuk kita. Nah, sementara yang kontemplasi yang dicurahkan, ini juga sejalan dengan apa yang kemudian menjadi istilah teknis yang resmi yang gereja pakai. Nah, gereja memakai tiga ini istilah ini dalam apa katekismus gereja Katolik itu, dengan doa hening, doa vokal, lalu meditasi dan kontemplasi. Sementara Teresa selalu menggunakan istilah utama doa rekoleksi, lalu doa hening, kemudian doa kontemplasi atau persatuan. Lalu satu hal yang menarik, saya kebetulan juga membuka buku Jalan Kesempurnaan edisi studi. Satu tafsiran yang baik yang saya ingin bagikan ketika Teresa bicara tentang kontemplasi, dia menggambarkan begini. Atau paling tidak dalam tafsiran ini atas Santa Teresa ini dikatakan begini. Doa kontemplasi itu ibarat sungai di bawah tanah. Kita tahu bahwa ada aliran airnya, tapi kita tidak tahu dengan pasti kemana arahnya. Atau aliran sungainya itu kemana saja kita tidak tahu pasti. Tetapi kemudian sungai di bawah tanah itu, dia akan mulai dikenali ketika mulai muncul ada mata air tertentu. Atau kemudian kita lihat ada pohon, ada bunga, ada tanaman yang tumbuh dengan subur.
yang mana kita tahu dia pasti menyerap energi atau juga diberi nutrisi oleh aliran air sungai yang di bawah tanah itu. Tapi saya mau menggambarkan bahwa kontemplasi juga bekerja dengan cara demikian, seperti sungai di bawah tanah itu, dia bisa memberi nutrisi untuk kita secara diam-diam. Tuhan bekerja dalam diam, tetapi tiba-tiba melihat bahwa hidup kita menghasilkan buah, menghasilkan bunga, dan menghasilkan kesegaran yang kadang kita tidak bisa jelaskan. Atau mungkin muncul dalam bentuk-bentuk mata air, muncul dalam bentuk uh, rahmat tertentu yang bisa kita aktualkan, kemudian yang bisa kita bagikan menjadi juga berkat untuk orang lain. Sini satu penggambaran bahwa benar doa kontemplasi itu bekerja seperti ragi itu, atau bahkan seperti benih yang ketika dia tumbuh petani pun tidak tahu bagaimana prosesnya. Tahu-tahu kelihatan ada tunas yang muncul, ranting-ranting mulai bertumbuh, muncul daun-daun dan sebagainya. Buah dari doa kontemplasi ini juga menurut Santa Teresa demikian. Dia bekerja dalam diam, bahkan tanpa disadari oleh kita yang berdoa, tetapi kita bisa mengenali dari buah. Ini yang meyakinkan kita, sehingga jelas mengapa Santa Teresa ulang-ulangi bahwa orang yang berdoa vokal saja itu bisa sampai pada tahapan kontemplasi. Karena apa? Kita tidak bisa menilai apakah kita sudah kontemplatif atau belum. Kita tidak bisa menentukan bahwa saya sudah ada di level ini. Tetapi hanya bisa dikenali dari buah-buah. Sekiranya begitulah menurut Santa Teresa. Maka dia menenangkan hati seorang suster tua yang hanya bisa berdoa, tidak bisa daftaraskan ibadat harian juga, tidak bisa membaca. Dia hanya bisa setiap hari daraskan doa Bapa Kami. Dan dia bilang, saya khawatir dan sampai saya ini tidak mengalami kemajuan dalam hidup rohani. Lalu Teresa katakan, doa vokal yang kamu daraskan dengan kesadaran, tahu siapa kamu yang berdoa, kata-kata yang kamu ucapkan, dan sadar kepada siapa doa diucapkan, itu juga adalah satu doa yang pada akhirnya bisa mencapai kontemplasi. Kontemplasi, sekali lagi, itu adalah satu rahmat yang dicurahkan. Kita hanya perlu menerima, receptive, acceptance, menerima dengan terbuka, tapi juga untuk mencapai ke sana, seperti halnya doa rekoleksi dan doa batin, tetap juga diperlukan usaha kita. Nah, bagian inilah pertanyaan Bu Shirley, bagaimana secara praktis itu kita hayati? Kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Seperti misalnya, kalau menurut saya ini akan jauh lebih bisa berdoa kalau suasananya hening. Berusahalah untuk mengusahakan keheningan, baru kita berdoa. Bisa cari tempat hening, usahakan waktu khusus yang di luar rutinitas atau pada saat-saat yang mungkin urusan di rumah sudah selesai, kita luangkan waktu-waktu itu untuk. Karena seperti Santa Teresa katakan, kita juga perlu memberi peluang supaya Tuhan bekerja secara lebih. Kalau Tuhan mau bicara lebih bagi kita, kita juga harus memberikan peluang yang lebih untuknya. Nah, maka secara praktis, dan saya kira Teresa juga memaksudkan ini bagi para susternya, karena dia tahu keadaan jiwa setiap orang, keadaan batin setiap orang itu sangat beragam. Ada yang mudah sekali mencapai ya keheningan batin, tapi ada yang butuh usaha yang lebih dan sebagainya. Maka hal yang sama juga bicara kepada kita. Aplikasi praktis untuk kita adalah apa yang bisa kita lakukan, apa yang menjadi karakter, eh, ciri-ciri kerohanian, untuk cara lebih mudah mana kita berdoa dan sebagainya. Tekuni, fokus pada itu. Apakah nanti akan mencapai tahap kontemplatif? Itu Tuhan punya urus. Tugas kita adalah berusaha dengan sarana yang kita punya, berjuang dengan kesempatan yang kita miliki, dan juga bertekun dengan segenap kesabaran dan keteguhan hati yang kita punya. Saya kira ini menjadi satu cara untuk kita menunjukkan bahwa kita ingin maju, sebagai cara untuk menunjukkan bahwa kita mau mencintai Tuhan melalui perjuangan-perjuangan yang mungkin untuk kita lalui. Ya, kayaknya kita harus memberikan waktu. Tapi di sini yang saya apa eh, yang saya yang jadi pertempuran gitu ya, itu adalah kasih kita untuk Allah. Kayaknya kita belum nyampe sana deh.
Kayaknya kita lebih mengasihi diri sendiri dan lebih kedagingan kita daripada kasih kita kepada Allah. Dan eh, saya kan maksudnya kita kan udah membaca Teresa ini kan, di mana dia benar-benar hidupnya itu adalah untuk Tuhan. Mungkin di sini yang kita lihat dari hidupnya Teresa sendiri itu adalah eh, Teresa itu juga kan diberi sakit kan, yang kita udah baca di The Book of Life. Tapi penyakitnya itu tidak menghambat dia dalam melakukan pekerjaannya. Mungkin itu yang diterima kali. Maksudnya sama seperti Peter yang bilang dianya juga mempunyai sesuatu kan di dalam ininya, di dalam apa uh, Peter kan kalau nggak salah yang punya kesakitan juga yang tidak diangkat oleh Tuhan, sehingga yang dibilang bahwa your will is made perfect in my weakness atau apa gitu, saya juga lupa Ya, gitu. Saint Paul. Oh, Paul, oke, bukan Peter, itu Ya. Paulus, oke. Justru aku Jadi kuat dalam kelemahanku. Jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, itu dalam ya, Paulus. Berarti ini bagi Sirli sudah jelas tantangan. dari Roma Ya, Eki kalau kita harus mengusahakan apa? Mengusahakan hal-hal yang kita bisa untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Cuman hambatannya adalah kedagingan kita gitu ya. Karena kita lebih mencintai duniawi, tidak kurang bisa mencintai Tuhan. Nah, mungkin jawabannya dari Sirli sendiri yang bilang kalau kelemahanku adalah kekuatan Tuhan itu tadi. Ya, Tuhan berkarya dalam kelemahan kita. Gitu ya. kayak kita harus harus menerima itu dan benar-benar diapain sih, benar-benar Serahkan. dihidupkan. Ya bukan benar-benar dijalankan, ya. benar-benar Memang dijalankan. betul. Tapi kalau kita nanti gabungkan dengan refleksi Paulus, kita harus lihat ada dua hal. Ada kelemahan yang membuat orang justru meratapi nasib, tapi ada kelemahan yang menjadi satu peluang untuk orang bisa lebih bergantung pada Tuhan. Dan kelemahan yang Paulus maksud dalam arti yang kedua ini. Nah, bahkan dia menggunakan istilah duri dalam daging. Nah, Ya, saya ya sedang itu dia. berusaha menyelesaikan satu tulis tentang itu, semoga bisa segera terselesaikan. Karena ini berkaitan dengan pergumulan pribadi saya juga sejak lama, sejak saya frater. Ya ini bagian dari sharing juga bahwa tentang ada hal tertentu yang menurut kita itu kita berusaha untuk hilangkan, tetapi seolah-olah Tuhan izinkan itu tetap ada. Itulah Paulus maksudkan sebagai duri dalam daging. Dengan maksud apa? Pertama, supaya menjaga langkah kita itu tidak lebih cepat dari kehendak Tuhan. Supaya menjaga kita tetap rendah hati. Supaya membuat kita itu tetap bergantung bahwa semua hal yang kita miliki, apa yang bisa kita lakukan, semua itu adalah kemampuan yang Tuhan tempatkan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan yang ingin Tuhan selesaikan. Jadi bukan sekedar kita melakukan karena itu ingin kita lakukan. Tapi dalam kacamata ini Paulus mau mengangkat bahwa setiap hal yang kita lakukan semuanya selalu dalam bentuk partisipasi akan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Jadi ada kelemahan-kelemahan kita yang seolah-olah Tuhan izinkan itu tetap ada, seperti duri dalam daging itu yang tetap mengganggu kenyamanan dan sebagainya. Kita mengusik supaya itu dengan maksud paling dasar menjaga kita tetap rendah hati dan tetap bergantung pada Tuhan. Nah, ini kelemahan yang Paulus maksudkan. Dan bagian yang kedua memang pertama di bab 32 ini penyelarasan kehendak kita dengan Tuhan ini yang menjadi tahap yang paling sulit memang dalam aspek hidup doa. Dan saya kira ini bicara juga dalam aspek relasi kita sebagai manusia. Kalau dalam ya tingkatan hukum persahabatan itu kan ya dimulai dengan ya, perkenalan, perjumpaan, saling mengasihi, kemudian ini saling meneguhkan dan tetapi level paling akhir adalah penyesuaian kehendak. Kurang lebih ya menurut pemetaan hidup rohani yang membuat hidup bersama itu sulit ya karena itu karena kita juga tetap membawa hal-hal yang itu tetap ada ya harapan-harapan pribadi, kehendak-kehendak pribadi yang ketika Tuhan meminta kita berdoa ini jadilah kehendakmu. Ini mau menggambarkan bahwa
Ini adalah doa Yesus, kata-kata Yesus yang pasti sesuai dengan kehendak Bapa. Maka ketika kita mendoakan, kita hanya meminjam kata-kata Tuhan. Saya akan mau katakan begini bahwa kita tidak tahu apa yang kita minta sebetulnya. Kita hanya minta biarkan Tuhan Engkau yang putuskan apa yang terbaik untuk kami. Inilah arti menurut Santa Teresa dari ungkapan jadilah kehendak. Kita ingin meminta yang paling kita butuhkan, tapi kita tidak tahu merumuskan. Kita tidak tahu apa yang paling kita butuhkan. Maka kata ini, kalimat ini yang seakan merangkum, membingkai semua itu. Jadilah kehendak. Tuhan, biarkan Engkau yang putuskan saja. Saya memang meminta, tapi saya tidak tahu apa yang paling saya butuhkan. Tapi Engkau tahu. Jadilah kehendak. Inilah juga yang mungkin bisa menjadi. Ya, Thy will be done. Justru Romo, setelah membaca cerita terutama 3 bab ini, saya jadi makin takut kan, even untuk yang doa vokal dan untuk meminta. Sehingga terakhir tuh yang saya bisa doakan hanya yang Jesus prayer aja. Lord Jesus, Son of God, have mercy on me, on us a sinner, atau have mercy on me a sinner. Jadi kan memang benar itu yang jadi ini, tapi yang lainnya itu untuk meminta aja. Pada waktu kita meminta, apakah kita sadar apa yang kita pinta itu? Jadi dan selanjutnya, soalnya pada waktu doa Bapa kami yang paling sulit untuk saya sebelumnya itu adalah seperti saya mengampuni. Kayaknya itu kan sulit banget gitu ya. Kalau datanglah kerajaanmu, ya datang gitu kan. Ya nggak ini kan, atau jadilah kehendakmu gitu ya. Mestinya kan itu yang memang yang paling baik kan, jadilah kehendakmu. Tapi kita tuh sebenarnya nggak sadar kan bahwa kalau memangnya itu jadilah kehendaknya, bisakah kita menerima itu semua? Dan memang benar seperti Bu Shirley. Tapi seperti Teresa selalu katakan ya, kita sudah bicara apa namanya ketika kita bahas tentang buku hidup, bahwa semakin jauh kita berjalan dalam perjalanan rohani, semakin kita menyadari diri kita itu kecil, tidak ada apa-apanya. Bahkan Santa Teresa menyebut dirinya sebagai cacing. Cacing sebagai itu kan penggambaran yang kurang hina apa itu? Mau menggambarkan bahwa ketika kita melihat kemuliaan Tuhan, berhadapan dengan rahmat-rahmat yang Dia sudah berikan, selalu pertama-tama itu berbuah pada pengenalan diri. Nah, hubungan kita, pencarian kita terhadap Tuhan itu pada akhirnya selalu yang kita temukan adalah bukan Tuhan justru, tapi diri kita. Diri kita dengan keadaannya, dengan kelemahan, keterbatasan, kerapuhan, dan sebagainya. Mungkin ini juga yang menjadi ungkapan dari Gusti bahwa kan akhirnya kok bisa akan menjadi takut ketika misalnya mendoakan kata-kata tertentu. Karena mungkin kita merasa bahwa kita tidak cukup teguh untuk menghidup ini. Tapi it's okay. Satu nasihat yang baik ini saya lupa sumbernya, tapi katakan begini. Kita itu dicobai pertama-tama bukan karena kita manusia. Pencobaan kita itu pertama-tama adalah karena kita dicintai oleh Tuhan. Makanya kita dibenci oleh iblis. Kita dibenci, dicobai oleh iblis bukan karena kita manusia. Karena kan seringkali saya kan manusia, saya kan human. Jadi excuses semacam itu sering kita katakan seolah-olah kita jatuh karena kita manusia, seolah-olah kita dicobai karena segala. Tapi secara rohani, satu refleks yang baik menurut saya untuk melihat bahwa kita dicobai karena kita dicintai oleh Tuhan. Dan iblis mau merebut cinta itu. Cinta yang harusnya kita berikan untuk Tuhan dan sesama sebagai konkretnya. Dan iblis mau rebut supaya itu kita berikan untuknya. Melalui apa? Melalui ketidaktaatan, melalui ketidaksetiaan dalam hidup, melalui ya pilihan-pilihan sikap, kata-kata yang buruk dan sebagainya. Itulah cara-cara iblis untuk merampas cinta yang harusnya kita berikan untuk Tuhan. Nah, kalau ada ketakutan-ketakutan tertentu, maka Teresa kan nasihatkan dalam puisi yang sangat terkenal itu. Nada te turbet, nada te espante. Janganlah takut, janganlah cemas. Di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Allah saja cukup, solo Dios basta. Memiliki Tuhan saja sama dan memiliki semuanya. Maka kalau ada kekhawatiran-kekhawatiran kita, ya ini satu quotes yang juga sangat menginspirasi ya, Bulisa ya, solo Dios basta. Allah saja cukup. Satu hal yang mengingatkan kita juga, kita kadang banyak dicemaskan oleh hal-hal yang
mungkin tidak punya cukup alasan kita harus mencemaskan itu. Santa Teresa melihat. Dalam Injil juga ungkapan jangan takut itu, kalau dalam Injil saja, dalam Perjanjian Baru saja ada kurang lebih 155 kali disebut. Don't be afraid. Dan konon katanya dalam keseluruhan kitab suci ada 365 kali disebut. Don't be afraid. Menggambarkan bahwa karena kita memiliki ketakutan, kecemasan tertentu setiap harinya, hampir setiap hari Tuhan katakan, don't be afraid. Don't be afraid. Jangan takut, jangan takut. Hari ini akan berlalu, besok ada kekhawatiran sendiri. Lewati hari ini, demikian. Saya kira ini yang paling intisari paling praktis yang juga kita bisa temukan dengan kita membaca Santa Teresa. Gitu. Romo, Saya kembalikan. Ya, yang saya heran itu kok kayaknya sehati dan sejalan ya. Dalam arti lagi saya mendengarkan ini semua itu langsung yang terbesit lagi adalah kasih. Jadi apa yang mendasarin semua itu adalah kasih. Maka itu tadi kan Tuhan juga, dari Risa juga mengatakan bahwa bagaimana ini semuanya akan tergantung seberapa banyak kita mengasihi Allah. ya. Karena sebenarnya kan Allah yang mengasihi kita dulu. Dan saya mungkin bisa sharing dalam arti bahwa saya sangat berterima kasih kepada Tuhan telah memberikan kasih itu dalam hidup saya, di mana saya mempunyai dua teman kita dari TK. Di tahun ini umur kita udah 60 dan kita berteman dari umur 5 tahun. Ya. Dan kasih itu memang benar-benar bukan kita bertiga itu semuanya beda. Keadaan hidup kita semuanya beda. Apapun juga bukan berarti tidak ada uh, cekcok ataupun beda pandang ataupun kata-kata yang menyakiti dan segalanya. Tetapi yang mendasari semua itu adalah kasih. Jadi kasih dalam arti bukan perasaan cinta itu aja segala, tapi yang lebih mungkin kalau dari Bishop Barron itu adalah to will the good of others. Ya. Jadi apapun yang dikerjakan, apapun kesalahan yang mungkin akan terjadi, apapun injury dan apapun juga, pada dasarnya itu adalah kasih balik lagi. Semuanya itu bisa hilang, tapi hubungan itu tetap dijaga. Dan keintiman itu tetap ada, dan justru di sana itu di mana hal-hal yang tidak bisa di sharing dengan teman-teman yang lain, walaupun mungkin setiap hari di sana hahaha, itu adalah di sharing di dalam sini. Kasih ya. Ya. Nah, memang betul menginginkan sesuatu yang baik untuk orang lain. Ini juga menjadi kebajikan Teresa selalu ingat. Kalau kita ingat di bab 4 kemarin, bab 4 nomor 7 itu kan, di rumah ini semua harus dikasihi, semua harus disayang, semua harus dibantu, semua harus ditolong. Jadi keinginan untuk apa? Kita mengalami sesuatu yang baik, kita juga harus menginginkan juga hal yang sama orang lain miliki. Itu bagian juga dari kasih. Menghendaki yang baik, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Ini di bab 32 tadi saya mencatat poin yang baik di nomor 6 sampai nomor 8 itu. Ketika Teresa bicara tentang jadilah kehendakmu, memang dia menghubungkan tentang betapa besarnya cinta yang Tuhan beri untuk kita. Bahkan Santa Teresa dan begitu yakin, Bapa itu akan memberikan kepada yang dia cintai lebih banyak dari yang dia sudah berikan kepada putranya. Satu kesadaran, perasaan bahwa dicintai oleh Allah yang begitu positif ya. Bahwa Bapa itu akan memberikan bahkan jauh lebih banyak dari yang dia sudah berikan untuk Yesus putranya. Sehingga ketika kita meminta menggunakan kata-kata putranya, maka dia akan lebih banyak lagi memberikan. Pertama karena apa? Karena kata-kata itu diucapkan oleh, kata-kata milik putranya yang diucapkan oleh kita yang juga adalah putranya. Berkat hubungan kita dengan Kristus. Ini sangat teologis menurut saya. Dan ini juga penggambaran yang juga meneguhkan kita. Dia sangat menghargai apa yang kamu berikan padanya. Kalau kamu ingin tahu apa kehendaknya, tanyakan pada putranya. Maka
Karena kita tidak mengenal begitu baik Bapa, maka kita harus tanya pada Kristus, Putra. Lihatlah apa yang dia berikan kepada orang yang paling dia cintai. Kepada mereka yang lebih dia cintai, dia memberi lebih banyak dari apa yang dia berikan kepada putra. Karena itu, berjuanglah untuk menderita apa yang Tuhan ingin kamu derita. Di sini juga poin penting. Cinta ternyata juga dibalut dengan pengorbanan, dengan derita. Tuhan mengasihi kita, yang dituntut dari kita adalah supaya bisa menderita seperti apa yang Tuhan inginkan kita derita. Dan jenis dan bentuknya setiap kita punya kapasitas yang masing-masing. Bertekun dalam hal itu, saya kira itu juga cara kita untuk mengembalikan cinta yang Tuhan sudah beri untuk kita. Istimewa sekali bicara, sehingga dalam konteks Kristiani, ketika bicara tentang kasih, harus selalu ada hubungan dengan salib dan pengorbanan. Dan itu tidak bisa tidak. 3 syarat utama menjadi murid Kristus kan bukan kesempurnaan, bukan kenyamanan, bukan happiness, tetapi mengikuti aku, menyangkal diri, dan memikul salib. Salib. Kenapa, Romo? Kenapa Itu. kok Tuhan menghendaki kita menderita? Saya kira ini yang mungkin digambarkan juga lewat hidup Tuhan Yesus ya. Dia menunjukkan cintanya melalui salib dan penderitaan. Semua mengatakan bahwa ya kasih yang sejati itu ya harus dimurnikan dalam perjuangan penderitaan. Seperti emas dimurnikan dalam tanur api, ke dalam bahasa penginjil Matius. Jadi kalau emas saja harus dimurnikan dalam tanur api, berarti kasih kita juga itu juga harus selalu dimurnikan sungguh. Ya melalui penderitaan, kemalangan, perjuangan, dan bahkan kalau kita ingat dalam bacaan kemarin, bacaan pertama dari Putra Sirat, kemuliaan kita itu hidup kita juga dimurnikan dalam penghinaan-penghinaan yang kita terima. Ini juga mau menggambarkan satu pesan yang sama dari mengapa tuh kita yang menjadi Kristen ini juga harus menderita. Ya karena itulah cara yang Tuhan Yesus sudah tunjukkan. Mungkin itu jawaban paling konkret. Karena Yesus menunjukkan cintanya melalui pengorbanan, melalui salib, penderitaan. Dan pada akhirnya ada kemuliaan di akhir dari salib itu. Kita juga demikian. Tapi kita tidak hanya fokus pada salibnya, jangan hanya fokus pada prapaskah. Kita ingat ada Paskah yang menanti. Paus Francis katakan di dokumen Evangelii Gaudium itu, tidak ada prapaskah tanpa Paskah. Begitu juga tidak ada Paskah tanpa prapaskah. Tidak ada salib tanpa kemuliaan, juga tidak ada kemuliaan tanpa salib. Ini sudah menjadi ciri kita Kristen. Begitu.